Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan mempelajari apa itu format, rambu-rambu, dan prinsip-prinsip dari karya tulis ilmiah non-buku atau paper. Kita ikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, pada bagian kedua ini kita akan mempelajari mengenai metodologi. Bapak Ibu semua, bab metodologi untuk sebuah paper pada intinya sama dengan bab metodologi pada karya tulis ilmiah lainnya seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Namun demikian, hal-hal yang ditulis dalam bab metodologi itu lebih ringkas. Yang perlu diingat ketika kita menyusun metodologi adalah kata kunci metodologi adalah repeatable. Artinya, metodologi yang bagus itu jika metode yang disampaikan oleh penulis dapat diulang oleh peneliti lain. Artinya, kualitas daripada bab metodologi sebuah paper itu ditentukan apakah paper tersebut dapat diulang penelitiannya oleh orang lain. Jadi, di dalam bab metodologi kita dapat menyampaikan pendekatan penelitian, kuantitatif, kualitatif, deskriptif, eksploratif, dan sebagainya. Kemudian metode analisisnya, apakah statistik deskriptif, atau statistik parametrik, analitik, ya, inferensial, perancangan percobaan, SWOT, studi literatur, dan masih banyak hal-hal yang lainnya ya. Kemudian teknik analisisnya, jika menggunakan statistik, apakah regresi linear sederhana, berganda, ya, apakah regresi logistik, ya, dan sebagainya, ya. Mungkin kita juga perlu menjelaskan mengenai batasan responden, jumlah sampel, dan sebagainya, ya. Jika kita menggunakan instrumen penelitian, maka kita juga bisa menjelaskan apa instrumen yang digunakan, apakah kuesioner, observasi, interview, tes, atau dokumen. Kemudian alat penelitian, software, sumber data dan tahun data, lokus, ya, di mana penelitian dilakukan, waktu penelitian, dan tidak lupa bab metodologi juga dapat didukung oleh referensi. Pada intinya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa bagus atau tidaknya bab metodologi ditentukan oleh apakah metodologi yang ditulis tersebut adalah repeatable atau tidak. Adapun pada keumuman jurnal, biasanya bab metodologi tidak lagi membutuhkan subbab. Jadi langsung saja diawali dengan alinea-alinea. Boleh diawali dengan menjelaskan tentang lokus, boleh juga diawali dengan menjelaskan siapa itu responden, populasi, sampel, dan sebagainya. Pada intinya tidak ada ketentuan yang mana yang harus ditulis terlebih dahulu. Itu rambu-rambu yang perlu diketahui tentang bab metodologi. Kemudian kita menginjak kepada result and discussion atau hasil dan pembahasan. Pada bab hasil, ya, tentunya kita dapat mendeskripsikan temuan-temuan penting dari setiap tabel, grafik, dan gambar yang dihasilkan, ya. Kemudian yang kedua, ini juga sangat penting ya, gunakan kata temuan atau findings daripada kata hasil. Boleh tentunya menggunakan kata hasil, tapi lebih sering kita menggunakan kata temuan, seperti temuan penting, important findings, temuan menarik, interesting findings, temuan baru, new findings, dan sebagainya. Kata temuan itu lebih menggigit, memiliki makna yang lebih daripada kata hasil. Kata dalam kata temuan berarti mengandung unsur novelty. Kemudian, jika kita menggunakan analisis statistik, maka tentu kita perlu menyebutkan apakah terjadi kenaikan, penurunan, ya, tinggi, rendah, kemudian apakah perbedaan itu signifikan, tidak signifikan, ya, dan sebagainya. Juga sertakan nilai-nilai hasil uji jika ada seperti R-square, p-value, dan sebagainya. Nah, perlu diperhatikan di sini, jika gaya selingkungnya memisahkan bab hasil dari bab pembahasan, maka pada setiap hasil yang tadi sudah kita narasikan tidak perlu kita bahas, tidak perlu kita cari alasan-alasannya. Nanti alasan-alasannya akan dikembangkan pada bab pembahasan. Kecuali jika bab hasil dan pembahasan digabung, maka setiap hasil boleh langsung kita uraikan mengapa hal itu terjadi. Pada bab pembahasan, yang pertama, tentu kita harus menjelaskan makna atau arti dari setiap hasil, ya, baik dari grafik, tabel, gambar yang diperoleh. Yaitu, what it means, apa artinya ini? Kalau tadi hanya menjelaskan tinggi, rendah, turun, sedang, gitu kan, tapi di sini what it means, apa artinya? Kemudian what, where, when, who, ini juga kita jelaskan. Kemudian kita boleh mulai berargumentasi, jadi jelaskan alasan mengapa hal itu terjadi dan apa faktor yang menyebabkannya, reasoningnya, how-nya, why-nya. Agar lebih luas pengembangannya, kita juga perlu menjelaskan dampak atau implikasi dari hasil yang diperoleh tersebut. Jadi hasil itu akan berdampak pada apa, seperti apa, bagaimana, why. Nah, sebuah pembahasan yang bagus tentu juga harus didukung oleh rujukan-rujukan, sehingga kita perlu membandingkan dengan hasil dari beberapa penelitian lain. Baik hasil kita itu sesuai dengan penelitian orang lain maupun tidak sesuai. Kita harus cover both sides. Kita jelaskan di mana perbedaannya dan di mana persamaannya. Selain menghubungkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka kita pun dapat menghubungkan hasil penelitian kita dengan teori-teori atau dasar hukum. Nah, poin ke-6 ini adalah poin yang paling disukai oleh para reviewer, di mana penulis mampu menjelaskan kekurangan di dalam papernya, baik kekurangan dalam data, analisis, jumlah responden, tidak terpenuhinya nilai uji, ya, dan sebagainya. Menjelaskan kekurangan paper kita justru meningkatkan potensi paper kita untuk diterima.
Dan ini juga tentunya dapat mengurangi serangan-serangan dari para reviewer atau mitra bestari. Nah, pada akhir-akhir bagian bab pembahasan, penulis tentu boleh memberikan rekomendasi ya sebagai implikasi dari temuan penelitian. Ya, rekomendasi yang dapat ditulis pada bab pembahasan. Baik rekomendasi itu untuk ilmu pengetahuan atau sains atau untuk perumusan kebijakan atau policy ya. Selain tentu nanti rumusan rekomendasi itu ada bab khusus tersendiri yaitu setelah kesimpulan. Poin ke-8 ini penting untuk diketahui. Jika kita memberikan sebuah opini dalam bab pembahasan, namun opini itu masih berupa dugaan, prediksi, asumsi, maka tutuplah opini itu dengan excusing sentence. Ya, seperti kata-kata, namun demikian hal itu perlu dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut. Namun demikian hal itu perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif atau kalimat-kalimat serupa. Hal ini juga untuk menghindari serangan-serangan dari para reviewer atas dugaan atau prediksi yang kita sampaikan. Dan yang terakhir, ini juga menunjukkan kualitas dari penulis, di mana penulis dapat merekomendasikan tentang penelitian selanjutnya. Dan jika paragraf ini, yaitu tentang penelitian selanjutnya konsisten dilakukan oleh seluruh penulis, maka sesungguhnya para penulis pemula tidak akan kesulitan dalam mencari ide tulisan, karena kita langsung saja membaca paragraf terakhir dari pembahasan, yaitu paragraf sebelum kesimpulan, maka di situ tentu akan ditemui beberapa penelitian-penelitian yang penting untuk dilakukan. Itulah 9 hal yang perlu diketahui untuk menyusun bab hasil dan pembahasan.